Saat ini juga tengah menjadi perhatian ataupun juga tengah menjadi pembahasan adalah terkait dengan Starlink ya yang akan mulai beroperasi saat ini juga tengah mengurus perizinan di tanah air. Seperti apa update-nya berkaitan dengan hal ini Pak Budi dan tanggapan dari Kemenkominfo tentunya? Untuk Starlink kami membuka diri karena kita ingin menciptakan level of playing field yang sama kepada semua perusahaan telekomunikasi. Tentu saja selama mereka mengikuti aturan dan regulasi yang ada di Indonesia. Kita tidak memberikan favoritism, tetapi juga kita memberikan fair treatment kepada semua perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi. Jadi kita memang mengharapkan sebagai negara dan bangsa ini, kehadiran perusahaan teknologi raksasa ini diharapkan mampu menghadirkan transfer ilmu pengetahuan juga. Sehingga peningkatan kompetensi dan kemampuan bersaing pelaku industri lokal di tingkat global dapat juga mencapai level yang signifikan untuk bersaing. Serta menempatkan tujuan kita adalah menempatkan Indonesia sebagai salah satu key player ekosistem pengembangan teknologi digital global. Ini memang perlu kerja keras, perlu pemikiran dan tenaga, waktu, serta biaya yang terus-menerus kita konsisten agar Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju di 2045. Atau cita-cita Indonesia maju atau Indonesia emas 2045 bisa kita wujudkan dengan kehadiran Indonesia sebagai salah satu key player dalam pengembangan ekosistem teknologi digital global. Baik, baik. Tadi dengan berbagai cara begitu tadi untuk mengembangkan ekosistem digital di tanah air, termasuk tadi dengan membuka kesempatan untuk Starlink ya dari Pak Budi sendiri. Dan tadi juga ditekankan oleh Anda bahwa seperti apa prinsip keadilan ini juga akan diterapkan ke depannya ya dengan kehadiran Starlink. Tapi mungkin bisa digambarkan pandangan Anda berkaitan juga dengan kesiapan mungkin dari domestik sendiri, dari industri telekomunikasi domestik ke depannya begitu yang akan bersaing juga dengan Starlink seperti apa Pak Budi? Perusahaan-perusahaan ini kan disrupsi teknologi ini kan tidak pernah berhenti. Setiap pengembangan teknologi baru selalu didisrupsi. Dan Starlink ini kan salah satu yang mendisrupsi dengan teknologi satelit LEO-nya dia. Nah, tetapi ini juga menjadi tantangan bagi semua operator seluler di Indonesia untuk segera melakukan inovasi dan juga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Karena kemajuan digitalisasi di Indonesia ini adalah salah satu pilar pokoknya adalah dalam hal infrastruktur digital. Infrastruktur digital ini berarti bagaimana akses internet dan konektivitas di Indonesia ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita menyadari bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang luas dengan 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ini kan memerlukan tantangan tersendiri. Dengan keunikan kondisi geografis kita, tentu pilihan teknologi tidak bisa dipukul rata. Di kota mungkin pakai optik gitu loh. Cuma untuk daerah-daerah rural atau 3T, teknologi satelit mungkin jadi ekonomis. Biar aja Indonesia ini menjadi negara yang memang memiliki tantangan tersendiri dari sisi geografisnya. Begitu. Oke, baik.